kali ini kita akan berdiskusi mengenai ragam bahasa. Kenapa ada ragam bahasa dan apa itu ragam bahasa? Tentunya kalau kita mendengar kata ragam, itu berarti lebih dari satu. Beraneka ragam, gitu ya. Di sini ragam bahasa itu muncul karena penggunaan bahasa menurut konteks. Jadi konteks itu siapa yang berbicara, kepada siapa, kemudian di mana pembicaraan itu berlangsung, lalu temanya apa, nah itu terkait dengan konteks. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tentunya digunakan di dalam berbagai keperluan. Dan hal itu menjadikan tidak seragam ya, karena keperluannya sudah beda, kemudian orang yang mengucapkannya juga berbeda, situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Maka dari itu lahirlah ragam bahasa. Dalam hal ini, ragam bahasa bisa dilihat dari aspek hubungan pelaku dalam pembicaraan atau gaya penuturan. Misalkan hubungan antara direktur dan karyawan di suatu perusahaan, ya. Tentunya melahirkan situasi pembicaraan yang formal, sama halnya dengan guru dan siswa saat pembelajaran di kelas. Nah, itu juga melahirkan kondisi yang formal, situasi formal. Dosen dan mahasiswa saat perkuliahan di kelas sama juga, itu ya, melahirkan situasi formal. Sebaliknya, Anda sebagai seorang mahasiswa berbicara dengan teman Anda sesama mahasiswa di kantin, katakanlah. Ya tentu saja tidak formal ya, bahasanya santai. Misalkan juga anak dengan orang tua di rumah, adik dengan kakak. Nah, itu juga akan melahirkan situasi tidak formal, begitu, santai, tidak resmi. Jika ragam bahasa itu dilihat dari medium pembicaraan atau cara pengungkapannya atau penggunaan bahasa itu, maka lahirlah ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Jadi media, alat yang digunakannya. Kemudian cara mendistribusikan bahasa itu. Kalau diucapkan langsung saja, ya, dari tenggorokan keluar gitu, menggunakan alat ucap manusia, ya sudah menggunakan ragam bahasa lisan. Tetapi jika sudah melalui surat, baliho, sudah masuk ragam bahasa tulis dan sejenisnya. Kemudian ragam bahasa dari aspek topik. Nah, topik pembicaraannya itu bisa memunculkan ragam bahasa jurnalistik, ya, atau dalam surat kabar itu ya, kesusastraan, kemudian pemerintahan, dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui ragam bahasa dalam jurnalistik itu pada saat kita membaca berita, mendengarkan berita, begitu ya. Di situ pasti memiliki kekhasan tersendiri bagaimana Anda saat membaca berita, headline newsnya, nah pasti memiliki karakter ya tersendiri. Dan itu tentunya berbeda pada saat Anda membaca puisi, pada saat membaca cerpen, novel ya, bagaimana diksi-diksi, kiasan, gaya bahasa dan sejenisnya itu digunakan. Di dalam pemerintahan pun juga demikian. Contoh produk hukum seperti undang-undang, ya. Kemudian misalkan SK, kemudian surat tugas dan sebagainya. Nah, itu pasti memiliki
bahasa kekhasan tersendiri yang membedakan dengan ragam bahasa yang lainnya. Kemudian terkait ragam bahasa formal dan tidak formal, ini akan kita lihat apa saja ciri-ciri ragam bahasa formal itu. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan ejaan baku, baik itu EBI atau yang dulu dikenal dengan EYD. Yang terakhir, menghindari unsur kedaerahan. Nah, itu yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Jadi gramatikal itu kaitannya dengan tata bahasa. Ya, tentunya di dalam ragam formal, misalkan Anda menulis tugas akhir, baik skripsi begitu ya contohnya, pasti di situ kalimat Anda itu wajib memiliki subjek dan predikat, gitu ya, minimal itu ada objek, ada keterangan, tambah lebih lengkap lagi. Contohnya seperti itu. Menggunakan imbuhan secara lengkap. Contoh, saya jalan menuju rektorat bersama teman-teman. Saya jalan. Jadi kata jalan itu adalah kata benda. Ya. Jika menjadi kata kerja, harusnya mendapat imbuhan saya berjalan. Nah, saya berjalan menuju rektorat bersama teman-teman. Bukan saya jalan. Gitu. Itu contoh adalah menggunakan imbuhan yang lengkap. Bagaimana kata benda menjadi kata kerja. Ya, kata jalan itu masih kata benda. Jadi kalau menjadi kata kerja menjadi berjalan. Seperti itu. Contohnya lagi, bagaimana saat satu suku kata, bom, mengebom, atau membom. Nah, yang benar yang mana? Itu bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sama dengan cat, mencat atau mengecat. Nah, me atau menge. Nah, itu juga semuanya diatur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada semua seperti itu. Menggunakan kata ganti resmi pada saat Anda ingin mengungkapkan pendapat atau melakukan presentasi di sebuah kelas, misalkan perkuliahan, Anda tidak mungkin permisi, permisi, aku mau tanya. Nah, tolong dihindari bahasa seperti itu. Bagaimana yang benar? Permisi, saya ingin bertanya. Bukan aku mau tanya, tapi saya ingin bertanya. Itu adalah saya. Ya, kata ganti resmi orang pertama tunggal. Lalu menyebut orang kedua, Anda bisa menggunakan kata ganti Anda atau saudara. Itu pada saat orang kedua itu sebaya dengan Anda usianya. Kalau lebih tua dari Anda, di atas Anda itu bisa menggunakan kata bapak atau ibu. Jadi misalkan, mohon izin ibu, saya ingin bertanya. Mohon izin bapak, saya ingin bertanya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian menggunakan kata baku.
Bagaimana kita bisa melihat kata itu baku apa tidak? Nah, itu bisa dicek melalui KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak perlu Anda kemana-mana menenteng itu apa namanya kamus yang besar berat itu ya, yang harganya juga lumayan itu. Nah, Anda bisa menggunakan web Kemendikbud, bisa ya, Kamus Bahasa Indonesia yang online ya, daring itu juga bisa, tinggal klik aja di situ, masukkan. Nah, itu sudah sangat membantu. Kemudian menggunakan ejaan baku, pedoman umum ejaan baku bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan ya dulu. Nah, di sini akan Anda ketahui bagaimana kapan menggunakan huruf besar, huruf kecil, kapan menggunakan tanda kurung, titik dua ya, kapan menuliskan singkatan yang benar, bagaimana menuliskan gelar yang benar. Nah, itu semuanya diatur ya. Partikel lah, partikel pun. Nah, itu semuanya lengkap diatur di WEB atau EYD itu. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari unsur kedaerahan ya. Jadi dalam ragam formal tentunya ya ada beberapa aturan di dalamnya ya. Kalau menghindari unsur kedaerahan ini, contoh sederhananya seorang dosen mengajar di kelas, jika menggunakan bahasa daerah A, nanti mahasiswa yang dari daerah B, C, D, nah kurang memahami itu. Jadi pesan informasi yang disampaikannya tidak berjalan dengan baik. Ya, sementara kita tahu bagaimana kondisi bangsa Indonesia itu terkait dengan kekayaan budaya, bahasa ya, suku bangsa gitu. Luar biasa kaya. Banyak sekali keanekaragaman terutamanya juga bahasa. Nah, di sini menggunakan ragam formal dengan menghindari unsur kedaerahan, yaitu untuk membantu agar komunikasi itu berjalan dengan baik dan diterima oleh orang lain dengan baik pula. Seperti itu. Kemudian fungsi bahasa baku ragam formal itu ada beberapa, ini bisa dilihat. Menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa. Tentu saja ya, kita memiliki banyak suku bangsa bahasa Indonesia ini, bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang memiliki juga kekayaan bahasa-bahasa, mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa. Komunikasi, bahasa komunikasinya menjadi sama, ya. Satu frekuensi menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga meningkatkan proses identifikasi penutur atau individu dengan seluruh masyarakat. Komunikasi berjalan dengan lancar dan mudah diterima karena menggunakan satu bahasa yang sama. Mengingat latar belakang bangsa Indonesia itu adalah terdiri dari banyak suku yang melahirkan banyak bahasa. Selanjutnya memberi kekhasan yang diemban bahasa baku. Membedakan bahasa itu dengan bahasa lain ya. Memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan.
Jadi bahasa baku itu nilai historinya tinggi, atau bahasa Indonesia, bahasa resmi kan ya. Dari bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda itu kemudian menjadi bahasa resmi setelah proklamasi ya, sehingga masuk dalam Undang-Undang 1945 itu, sehingga menjadi bahasa pengantar pendidikan ya, bahasa di lembaga pemerintahan, pengembangan iptek, seperti itu. Jadi memiliki kekhasan tersendiri dan nilai historis yang tinggi. Untuk bahasa Indonesia ragam formal. Berikutnya, pemilikan bahasa baku membawa wibawa atau prestis. Ya. Siapa yang tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia? Kita sebagai bangsa yang besar memiliki aset atau bahasa komunikasi tunggal, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu diambil dari bumi Nusantara Indonesia sendiri, bukan dari negara lain. Bangga sekali itu ya. Dan bahasa itu bisa dimengerti dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bangsa-bangsa asing pun ya, orang-orang asing pun mudah di dalam mempelajari bahasa Indonesia. Sangat bangga sekali kita. Berikutnya, fungsi bahasa baku ragam formal yaitu digunakan sebagai acuan bagi pengguna bahasa dengan norma dan kaidah yang jelas. Kita memiliki kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia yang terus berkembang dan bersifat terbuka. Menjadi acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak saja terbatas pada bidang sastra, tetapi juga menarik perhatian yang khas, karena bentuknya yang khas saat digunakan di dalam permainan kata, iklan, maupun tajuk berita. Meskipun menggunakan bahasa formal, bahasa resmi, tetap pada saat kita membuat imbauan atau membuat ajakan, iklan, itu kalau bahasanya disusun dengan bagus, ya juga menarik, seperti itu. Jadi meskipun resmi tetap menarik, ya tidak hanya yang memiliki diksi tinggi, kiasan, gaya bahasa seperti dalam sastra saja, tetapi resmi juga, bahasa resmi juga bisa menarik. Tadi kita membahas ragam bahasa formal, sekarang kita membahas tentang ragam bahasa non formal. Kebalikannya ya. Kalau ragam bahasa non formal ya tentunya sudah tidak asing ya, karena kita gunakan terus setiap hari dalam berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk kalimatnya sederhana, singkat, kurang lengkap. Kalau lengkap itu ya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, padahal pada saat kita ketemu teman atau di rumah, kita cukup mengatakan kemana, kemana. Satu kata itu sudah sangat komunikatif sekali, ya. Kemudian orang yang Anda ajak bicara juga langsung nyambung saja itu. Tidak perlu mengungkapkan dalam kalimat lengkap seperti pagi ini Anda mau pergi kemana. Nah, tapi cukup hanya menyampaikan kemana. Nah, atau contoh lain, Anda memegang makanan lalu menawarkan ke teman atau lawan bicara Anda, mau? Nah, itu juga sudah sangat komunikatif sekali, ya. Contohnya Anda ke warung, saya kambing.
itu juga penjualnya juga paham. Karena apa, penjualnya menjual sate kambing dan sate ayam. Lalu Anda bilang, saya kambing. Oh, udah paham. Berarti Anda sedang memesan sate kambing, begitu. Ciri berikutnya menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim digunakan sehari-hari. Sedang apa menjadi ngapain, tidak menjadi enggak, sudah menjadi udah. Kemudian mencatat menjadi nyatat dan sebagainya. Menciptakan ragam bahasa yang bervariatif sesuai penggunaannya. Sehingga muncul apa? Bahasa gaul, slang, jargon, prokem, seperti itu ya. Slang, jargon, prokem itu nanti kalau Anda klik di kamus itu akan muncul artinya. Dari segi fungsinya, bahasa gaul memiliki persamaan dengan slang, jargon maupun prokem. Fungsi slang dan prokem digunakan untuk merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain. Misalkan Anda melihat ada suatu komunitas A, dia memiliki kebiasaan atau kegiatan yang hanya dimengerti oleh komunitas mereka, tidak dimengerti oleh komunitas lain dan ingin dirahasiakan. Nah, tentunya ada bahasa-bahasa tersendiri ya, gitu. Kemudian jargon. Ini ada kosakata khusus yang digunakan dalam kehidupan atau lingkungan tertentu. Biasanya untuk memotivasi, memberi semangat juga bisa ya. Suatu lingkungan atau lembaga tertentu. Bahasa gaul remaja merupakan bentuk bahasa tidak resmi. Namanya juga bahasa gaul ya. Tidak mungkin ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini Anda menggunakan ungkapan kepo, nah, kemudian santuy, ya, lalu chance, mantul, nah, alay, itu tidak muncul pada saat saya masih SMA gitu ya, tidak muncul. Dan itu nanti juga akan tenggelam pada saat generasi anak Anda mungkin. Seperti itu. Karena apa? Berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Lalu berbeda juga dari masa ke masa. Dulu di era 80-an ya, itu ada istilah asoy, geboy. Sekarang enggak ada, enggak mungkin terdengar itu. Nah, ya. Kemudian bahasa gaul remaja yang digunakan dalam lingkungan dan kelompok sosial. Saya ulangi, ada bahasa gaul remaja yang digunakan dalam lingkungan dan kelompok sosial yang menciptakannya. Dan anggota di luar kelompok itu tidak tahu maknanya apa. Misalkan ada yang menyisipkan F itu ya. Ada menjadi afadava. Aku menjadi avakufu. Ya. Suka menjadi sufukafa. Nah, itu tentunya Anda juga sudah tahu itu ya. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Mungkin ada banyak lagi yang lainnya. Bahasa gaul atau bahasa prokem adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh rata-rata di kalangan remaja atau anak muda. Terkait dengan apa namanya itu
mediumnya tadi kita sudah menyinggung di depan, ada ragam bahasa lisan dan tulis. Tadi sudah disinggung yang pertama itu dilihat dari hubungan pelaku yaitu formal dan non formal berdasarkan situasi dan kondisi. Yang ini dilihat dari mediumnya, melahirkan ragam lisan dan tulis, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Di sini ada contohnya, misalkan ragam bahasa lisan itu ceramah, ya, pidato, perkuliahan, pementasan seni, panggung. Kalau ragam bahasa tulis contohnya ada ragam bahasa teknis, petunjuk itu ya, pelaksanaan, lalu undang-undang, catatan, surat, seperti itu. Dan memiliki ciri-ciri jika lisan itu memerlukan orang kedua lawan bicara ya. Jadi kalau Anda atau teman Anda berbicara sendiri ya, lalu di pinggir jalan, tidak ada lawan bicaranya sama sekali ya, tidak sedang telepon, tidak pernah ketawa-ketawa juga, nah, itu perlu dipertanyakan juga itu. Gitu. Kemudian tidak memperhatikan unsur gramatikal ya. Tata kalimat, subjek, predikat sudah enggak lagi itu. Tidak seberapa seperti dalam bahasa tulis. Dibantu adanya gerak tubuh, mimik ya, wajah, mimik wajah dan intonasi. Gerak tubuh misalkan ya geleng-geleng, angguk-angguk. Kemudian ada gerakan tangan dan sebagainya. Intonasi, mimik wajah bisa dilihat dari ekspresi sorot mata yang berbicara ya. Lalu intonasi, bagaimana intonasi saat sedang bertanya ya, kemudian sedang bercanda, sedang marah, sedang membentak misalkan. Sering berlangsung tanpa alat bantu, langsung ya menggunakan alat ucap manusia. Hanya saja mungkin kalau pendengarnya banyak bisa dibantu menggunakan mikrofon misalkan. Bergantung situasi dan kondisinya. Kesalahan langsung dapat dikoreksi, misalkan Anda ngomong, berbicara, kemudian, oh maaf, maksud saya. Nah, kalau Anda berbicara salah langsung, oh maaf, maksud saya, begitu. Berlangsung cepat, ya. Kebalikannya dengan ragam bahasa tulis, tidak perlu adanya lawan bicara, Anda cukup menempel, misalkan sebuah informasi gitu ya, lowongan pekerjaan. Nah, di baliho, di apa namanya itu spanduk, di pamflet, Anda tempelkan apa itu namanya brosur di tembok atau mading begitu ya, majalah dinding gitu. Itu langsung aja tinggal memperhatikan unsur gramatikal, tata bahasa jelas ya. Kalau bahasa Anda gramatikalnya tidak dipenuhi, maka sulit dipahami dalam bahasa tulis itu. Harus lengkap bahasanya. Tidak dibantu oleh gerak tubuh, mimik wajah, intonasi jelas, memerlukan alat bantu, misalkan itu tadi, baliho, pamflet, ya. Atau sekarang ngetren dengan media sosial, flyer, dan sebagainya. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, harus ngeprint ulang, nyetak ulang, nulis ulang misalkan. Berlangsung lambat kan, perlu proses. Dan dipengaruhi adanya tanda baca atau ejaan, jelas. Ini ada contoh analisis ragam bahasa baku dan non baku dalam bahasa Indonesia. Ini Anda bisa membaca yang kalimat dicetak merah dengan garis bawah yang ada garis bawahnya. Semua desa-desa di Kecamatan Gunung Agung sudah memiliki layanan kesehatan online.
Itu penulisannya salah. Penulisan yang benar, semua diawali huruf S besar. Semua menunjukkan jamak, desa-desa jamak. Nah, ini tidak boleh. Kalau sudah menggunakan semua, desanya ditulis satu saja. Kalau tanpa kata semua, baru desa-desa di kecamatan itu baru boleh. Itu ya, dipilih satu yang mana. Penulisan geografis ya, kecamatan, nama kecamatan Gunung Agung itu harus huruf besar. Yang benar seperti itu. Kalimat berikutnya, mahasiswa akan diberi kuliah tatap muka di kampus pada hari Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2021. Itu kurang tepat. Penulisan yang benar yaitu mahasiswa akan diberi ya, imbuhan di yang menyatakan kata kerja itu semuanya dirangkai. Sebaliknya, kata imbuhan di yang bukan kata kerja itu dipisah. Jadi, mahasiswa akan diberi itu dirangkai. Kuliah tatap muka di kampus. Juga menunjukkan kata tempat ya, bukan kata kerja. Pada ini terjadi pemborosan dengan menuliskan kata hari, tanggal, dan bulan. Langsung saja, Selasa S-nya besar, Desember D-nya besar. Ya, Selasa 10 Desember 2021. Itu lebih hemat. Tidak ada pemborosan. Kemudian terkait dengan ragam bahasa, kita menyinggung ada ragam bahasa karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah itu apa? Yaitu hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah itu apa saja? Ini ada jenis-jenis karya ilmiah. Ya, kalau Anda di perguruan tinggi sebagai seorang mahasiswa nanti tentunya sangat bersinggungan dengan apa yang namanya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Kemudian di sini ada syarat-syarat karya ilmiah komunikatif. Tentunya kalau sebuah bahasa dikatakan komunikatif itu tentunya bahasanya ya lengkap, ya subjek predikatnya jelas, gramatikalnya jelas, kemudian tata bahasanya bagus ya. Kalau tidak begitu tidak komunikatif, susah dimengerti orang lain. Benalar itu masuk akal. Anda diberi dana 10 juta, Anda gunakan untuk melakukan penelitian di bulan, itu tidak masuk akal, tidak logis, tidak bernalar ya. Nah, contohnya seperti itu. Kata dan kalimatnya ekonomis, tidak ada pemborosan kata, tidak misalkan satu kalimat itu terdiri dari 7 baris. Nah, seperti kereta api tidak ada henti itu ya. Jadi kalimatnya yang ekonomis, efektif. Menggunakan landasan teori yang kuat sehingga jelas ya. Relevan dengan disiplin ilmu sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Kalau Anda bidangnya ekonomi ya meneliti tentang ekonomi. Anda bidangnya tentang hukum ya meneliti tentang hukum, itu relevan dengan disiplin ilmu. Memiliki sumber penopang mutakhir. Misalkan Anda merujuk jurnal atau buku, itu gunakan yang terbaru. Bertanggung jawab terhadap sumber data, tidak boleh ada pemalsuan data ya. Buku acuan yang Anda acu, yang Anda referensi harus Anda tulis. Kutipan sumbernya mana, sumbernya apa, harus ada. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah yang nanti bersinggungan dengan Anda, yaitu makalah, misalkan presentasi tugas mata kuliah A, membuat makalah,
rata-rata misalkan 15 sampai 25 halaman. Makalah disusun untuk memberikan saran pemecahan tentang suatu masalah yang secara ilmiah. Jadi solusi ilmiahnya bagaimana jika ada masalah begini. Nah, itu. Kemudian makalah biasanya terdiri dari 3 bagian, bagian awal, inti, dan akhir. Bagian awal misalkan ada sampul, daftar isi, daftar tabel atau gambar jika ada, atau ucapan terima kasih, gitu ya. Bagian inti misalkan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian yang terakhir harus ada daftar pustaka atau rujukan. Dan Anda bisa juga memberikan lampiran jika ada. Ya. Skripsi itu merupakan syarat Anda untuk mencapai gelar sarjana nanti ya. Yang harus Anda tempuh nanti untuk lulus dan mendapat gelar sarjana. Jadi Anda lepas dari perkuliahan dengan menyandang gelar sarjana itu setelah Anda mengerjakan skripsi. Dari skripsi itu melatih mahasiswa ya memecahkan permasalahan yang berkenaan dengan bidang keilmuan mahasiswa secara ilmiah. Jadi pemecahan masalah secara ilmiah melalui kajian-kajian dalam bidangnya. Tesis ini adalah untuk mencapai gelar master, magister. Anda harus menempuh tesis. Tentunya kajiannya lebih dalam daripada skripsi. Disertasi ini untuk mencapai gelar doktor atau S3 begitu ya. Jadi apa bedanya skripsi, tesis, dan disertasi? Tentunya kajiannya lebih kompleks ya. Jika skripsi contohnya ingin meneliti tentang mitigasi banjir di Surabaya, nanti tesisnya meneliti mitigasi banjir di Surabaya dan Semarang. Disertasinya meneliti tentang mitigasi banjir di Surabaya, Semarang, Jakarta. Nah, contohnya seperti itu. Itu baru aspek lokasi. Mungkin nanti akan ditambahkan lebih dalam lagi kajian-kajian di dalam rumusan masalahnya menjadi lebih kompleks lagi, pertanyaannya lebih banyak lagi, mungkin seperti itu. Di dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi ada kesamaannya, yaitu sistematika penulisan. Ya tentunya ada pendahuluan, ada kajian teori, ada metode, ada pembahasan, ada kesimpulan, saran, daftar pustaka. Itu sistematika namanya, urutan-urutannya itu. Tentunya secara umum harus sama saja. Kemudian perbedaannya ya dari aspek objek atau kajian kedalaman, tingkat kedalaman kajian itu. Bisa dilihat dari rumusan masalahnya. Dan sebelum mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi tentunya diawali menggunakan proposal dulu. Proposal tesis, proposal skripsi, proposal disertasi. Masih berwujud usulan atau rancangan dulu ya. Setelah disetujui baru turun lapangan melakukan penelitian. Dalam waktu dekat ini untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang masih baru, bisa menyalurkan apa itu namanya kemampuan menulis ilmiahnya melalui PKM, program kreativitas mahasiswa. Ya, ini ada banyak macamnya. Di dalam PKM itu ada risetnya atau penelitian, ada pengabdian masyarakat,
ada kewirausahaan, kemudian ada artikel ilmiah, PKMAI, PKMGT ya, gagasan tertulis begitu. Itu apa saja nanti? Nah, bisa dibaca pada panduan PKM yang terbaru. Jangan sekarang 21 yang dibaca panduan PKM 2017 udah nggak relevan, harus yang terbaru karena biasanya diperbarui terus, diupdate ya informasinya itu. Ada beberapa perubahan, ada beberapa pengembangan dan seterusnya. Itu terkait dengan ragam bahasa yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih.